Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas terkait dengan status perkawinan teman-teman ya dalam pengisian biodata ya di SSCASN. Nah ini bagi kalian yang sedang mengikuti seleksi ya, baik itu di P3K maupun di CPNS. Nah tentunya teman-teman harus mengisi status perkawinan. Nah ini ternyata banyak sekali yang menanyakan. Yang jadi permasalahan adalah terkadang ada di data ya, jadi misalkan di KTP atau mungkin di KK dia sebenarnya sudah menikah, tetapi di alamat itu ya atau di biodata itu dia belum menikah. Ya misalkan dia karena dia belum merubah datanya ya, jadi nanti kita akan membahas terkait itu. Yang kedua adalah ketika teman-teman sudah kawin atau belum kawin ya, di sini bahasanya seperti itu teman-teman ya. Tetapi misalkan teman-teman yang tentunya yang sudah menikah dan belum menikah itu tentunya tidak ada masalah ya, tetapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana ketika teman-teman itu mohon maaf ya, misalkan bercerai ya, misalkan cerai mati ataupun hidup. Nah itu bagaimana untuk cara pengisiannya. Nah, terus bagaimana ketika teman-teman nanti ternyata sudah terlanjur ya, jadi sudah terlanjur mengisi, terus harus bagaimana dan apa yang harus kalian lakukan. Oke teman-teman, nanti kita akan membahas terkait dengan itu semua lah. Mungkin bagi teman-teman ya yang belum subscribe di channel ini ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Karena nanti teman-teman biar mendapatkan informasi-informasi terbaru ya ketika kita melakukan upload atau kita memberikan informasi yang terbaru. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membahas bagaimana ketika teman-teman itu misalkan di KTP-nya belum menikah ya, tetapi sebenarnya teman-teman itu sudah menikah. Nanti kita akan membahas terkait itu. Oke, yang pertama teman-teman, tentunya teman-teman sudah paham ya di sini untuk pengisian data di SSCASN ya. Jadi dalam pengisian biodata ya, sebelum teman-teman itu memilih jenis seleksi ataupun formasi ya, teman-teman harus melengkapi biodata. Nah, dalam melengkapi biodata teman-teman di sini hanya ada dua pilihan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti mengisi di SSCASN itu hanya untuk status perkawinan ya, ini hanya ada dua ya, kawin dan belum kawin. Nah ini tentunya yang pertama yang perlu kalian cek adalah biodata kalian di Dukcapil teman-teman ya. Jadi artinya kalau di Dukcapil itu teman-teman tentunya kan harus merubah data ya. Misalkan di KTP ya, di KTP atau KK-nya teman-teman status sebenarnya sudah menikah, tetapi ternyata di KTP ataupun di Dukcapil itu datanya belum berubah. Nah ini sebenarnya ada beberapa solusi teman-teman. Yang kedua, misalkan di sini hanya ada kawin dan belum kawin. Nah bagaimana dengan teman-teman yang mohon maaf ya, misalkan cerai mati ya, atau mungkin cerai hidup ya, dan misalkan dia suami atau istrinya misalkan meninggal ya, itu ini harus diisi apa. Nah untuk menjawab ini teman-teman kita carikan informasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita cek di Twitter teman-teman terkait dengan itu. Yang pertama kita cek di official BKD Jatim teman-teman, yaitu terkait dengan di sini ya. Di sini teman-teman mengenai FAQ ya, kita bacakan ini terkait dengan KTP ya, karena KTP tentunya baik itu KTP, KK itu tentunya kan yang membuat atau yang melakukan perubahan data itu berada di Dukcapil. Nah, kalau kita melihat seperti ini teman-teman, bagaimana jika statusnya sudah berubah? Jadi artinya misalkan teman-teman itu sekarang posisinya menikah tetapi datanya belum berubah, jadi di KTP masih belum kawin ya atau belum menikah. Nah ini teman-teman harus segera ajukan perubahan di Dukcapil ya, karena misalnya KTP-nya masih belum kawin ya, padahal dia sudah menikah, jadi belum ada update data. Nah itu teman-teman bisa segera ajukan perubahan di Dukcapil. Nah kalau misalkan teman-teman belum melakukan perubahan data ya, jadi kalaupun tidak ya, jadi artinya teman-teman statusnya masih tetap belum kawin ya, padahal sudah menikah. Nah itu perubahan data bisa dilakukan saat pemberkasan ya, jadi artinya teman-teman tentunya data yang dipilih itu tentunya tetap harus data yang sesuai ya, data yang sesuai. Nanti ketika pemberkasan ya, karena teman-teman baru nanti harus ada perubahan data yang sesuai dengan saat ini ya. Itu terkait dengan status. Jadi statusnya kalau misalkan waktunya masih istilahnya waktunya masih ada ya, teman-teman tentunya harus
merubah status perkawinannya itu di Dukcapil. Oke ya. Nah, yang kedua, bagaimana ketika teman-teman ternyata seperti yang kita sebutkan tadi ya, ternyata teman-teman itu mohon maaf ya, misalkan cerai atau misalkan kita sebut saja misalkan janda atau duda, itu apa yang harus diisi. Nah, kalau kita cek teman-teman di BKD ya, kita carikan di informasi terkait itu teman-teman ya. Kita cek di sini teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman di BKD Makassar ya, di kantor regional ya 4 di BKD Makassar ya, ini kemarin sempat kita lihat ini juga di pos ulang teman-teman ya, di BKN Pusat ya. Nah, itu terkait dengan rangkuman live jadi IG BKN ya. Jadi BKN itu setiap dari tanggal 6 ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya, sampai tanggal 20 nanti ada live terus ya. Jadi dia akan memberikan live IG ya. Nah, ini live IG-nya ini diambil pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Nah, apa isinya teman-teman? Kalau kita lihat dari bahasan kita yaitu terkait dengan status DKTP ya. Kalau kita lihat di poin 3 ya, kita besarkan dulu ya teman-teman ya. Di poin 3 teman-teman di sini terkait status DKTP ya. Jadi hanya ada 2 keterangan ya. Jadi hanya ada hanya ada 2 keterangan. Keterangan itu adalah kawin dan belum kawin. Ya, jadi hanya itu saja terkait dengan status di KTP. Sama dengan kalau kita cek di sini, itu hanya keterangan ada 2. Status perkawinnya adalah kawin dan belum kawin. Nah, terus bagaimana teman-teman? Nah, kalau kita cek teman-teman, jika statusnya saat ini adalah cerai mati atau cerai hidup, ya pilih saja belum kawin. Nah, paham ya? Jadi kalau misalkan teman-teman di statusnya, ya jika di statusnya saat ini adalah cerai mati atau cerai hidup, maka pilih saja belum kawin. Jadi di sini dipilih belum kawin. Ya, nah terus yang kedua teman-teman, sedangkan ini jika status di KTP belum kawin, jadi di status KTP seperti yang kita jelaskan tadi, di KTP-nya dia belum kawin, sedangkan saat ini dia sudah menikah, jadi artinya dia sudah menikah, tetapi belum ada perubahan di KTP, maka silakan pilih saja sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu kawin. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi misalkan KTP-nya belum dirubah, jadi KTP-nya itu masih belum kawin, tetapi teman-teman ternyata sudah menikah ya, tetapi belum merubah data, maka silahkan ya dalam keadaan saat ini yaitu pilih aja kawin ya. Namun pastikan ya Anda tidak memilih formasi yang mensyaratkan status tersebut. Nah, ini teman-teman harus memahami di kalimat ini ya. Jadi pastikan Anda tidak memilih formasi yang mensyaratkan status tersebut. Nah, ini contohnya ya, misalkan di seleksi P3K ya, ini hanya contoh saja teman-teman. Mengenai di sini tentunya kan ada persyaratan ya, tentunya ada persyaratan pelamar. Nah, di dalam persyaratan pelamar itu tentunya mungkin ya di salah satunya di sini nanti ada disebutkan ya, misalkan ada persyaratan khusus ya, misalkan belum menikah ya, belum menikah, ataupun misalkan yang diminta syaratnya adalah belum menikah. Teman-teman harus di sini ya, di sini itu juga harus disesuaikan ya. Jadi pastikan Anda tidak memilih formasi yang mensyaratkan status tersebut. Jadi artinya misalkan di sini syaratnya belum kawin ya, yang diminta adalah yang belum kawin ya. Jangan sampai dikarenakan mungkin KTP-nya belum berubah statusnya ya, dia belum kawin, tetapi dia sebenarnya sudah menikah, itu tidak boleh. Ya, jadi artinya kalau misalkan memang ada ada persyaratan status tersebut ya, maka statusnya harus jelas, statusnya kawin atau belum. Nah, itu kalau misalkan ada formasi yang mensyaratkan seperti itu ya, teman-teman mau tidak mau ya harus merubah statusnya, disesuaikan dengan KTP-nya ya, harus sesuai dengan keadaan saat ini. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami ya, ini terkait dengan mengisi di status perkawinan. Nah, terus bagaimana ketika teman-teman ternyata sudah selesai mengisi ya, ternyata teman-teman di sini sudah selesai semua ya, dari pengisian sudah selesai semua ya, teman-teman sudah mengakhiri proses pendaftaran ya, jadi pendaftarannya sudah diproses, sudah sampai selesai. Nah, ternyata teman-teman ternyata salah dalam memilih ini ya, misalkan yang janda atau duda ya, dia ternyata kemarin pilihnya kawin ya, padahal kalau kita lihat di status ini ya, status ini dia harusnya belum kawin ketika posisinya janda atau duda ya, dalam hal ini cerai mati atau cerai hidup, maka pilih saja belum kawin. Nah, ternyata misalkan ada kesalahan bagaimana ya? Kalau ada kesalahan ya kita kembali lagi ke sini teman-teman, kita kembali ke sini ya. Kalau misalkan ini di Jatim ya teman-teman ya, nanti di lain daerah yang mungkin saja berbeda ya.
Ya, misalkan ini kalaupun tidak ya, perubahan data bisa dilakukan saat pemberkasan. Jadi nanti saat pemberkasan teman-teman bisa membawa bukti fisiknya ya. Tentunya kalau sudah pemberkasan ya, tentunya teman-teman ini sudah mengikuti seleksi dan teman-teman sudah diterima ya, sudah diterima, itu biasanya ada pemberkasan untuk persiapan penerbitan NIP dan juga lain sebagainya. Yang perlu kalian pahami lagi, jangan ingat-ingat teman-teman ya. Jadi pastikan Anda tidak memilih formasi yang mensyaratkan status tersebut. Jadi artinya jangan memilih formasi yang sudah mensyaratkan statusnya harus saat ini, apakah misalkan belum kawin atau sudah kawin, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa bermanfaat. Mungkin nanti bagi kalian yang masih bingung ya, nanti teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan coba membantu memberikan informasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.